Terletak di pantai utara Jawa Barat, Kabupaten Cirebon memiliki keindahan alam, warisan budaya, dan kehidupan ekonomi yang berkembang. Dengan sejarah yang telah berabad-abad, Kabupaten Cirebon menjadi tempat percampuran budaya, pusat perdagangan, dan ekspresi seni yang luar biasa. Kabupaten Cirebon merupakan harta karun keanekaragaman budaya dan keunggulan seni. Selain kekayaan budayanya, Kabupaten Cirebon juga berkembang sebagai pusat ekonomi dengan sektor pertanian, perikanan, dan manufaktur yang berkontribusi pada kemakmuran wilayah tersebut. Di antara berbagai harta, Kabupaten Cirebon dikenal dengan kerajinan rotannya, sebuah tradisi yang telah mendukung masyarakat dan menginspirasi dari generasi ke generasi. Kalau pertama kali, kalau sejarahnya yang formal itu boleh dikatakan nggak ada. Cuman legendanya cikal bakal kerajinan rotan di Desa Tegalwangi Cirebon khususnya itu diawali pada abad ke-15. Abad ke-15, tapi awal rotan di Tegalwangi itu bukan langsung kursi rotan, tapi tikar rotan, atau kata orang Cirebon siapa lampit ya, lampit rotan. Nah di situ juga fungsinya sebagai tempat dan terus berkembangnya zaman akhirnya berubah menjadi kursi rotan seperti sekarang ini. Nah itu tidak semulus ceritanya bahwa kursi rotan terus berkembang pesat. Dan itu awalnya kenapa di Cirebon ini, anggaplah di Tegalwangi tidak ada hutan rotan, tapi ada kerajinan rotan. Nah, rotan ini berasal sampai sekarang ya, berasal dari jauh, dijual ke jauh. Ya kan? Jadi asal dari jauh-jauh. Itu awalnya daripada si pendiri kampung Tegalwangi zaman dulu. Nah itu pendiri Tegalwangi itu seorang perempuan. Ada bilang Nyimas Sumantra, ada Nyimas Wanawati. Makanya jalan Tegalwangi sana kan ada jalan Wanawati ya. Kalau kemarin yang situ kan di jalan Manau ya. Nah Nyimas Wanawati itu dilamar oleh seorang pengagung. Cuman dari abad ke-15 juga rupanya rotan itu barang mewah. Karena dipakai untuk melamar. Biasanya orang lamar kan pakai barang mewah atau oleh-oleh mewah. Dilamar dengan rotan. Nah, dilamar dengan rotan, cuman dengan perjanjian jumlahnya tertentu ternyata dihitung kurang. Jadi akhirnya lamaran ditolak. Kan gitu. Nah, tapi kalau orang zaman dulu itu ucapannya nyata, niatnya jadi. Jadi dia si penglamar itu sambil mengucapkan lamaran ditolak tidak apa-apa, tapi rotan saya tinggalkan di sini untuk penghidupan anak cucu panjenengan. Ya, jadi sampai sekarang untuk penghidupan ya. Nah, itu dari zaman abad ke-15. Nah, itu dari abad itu mulai berkembang menjadi kursi dijual untuk lokal. Di desa inilah, Desa Tegalwangi, dihidupkan seni kuno Anyaman yang tersimpan sebuah kekayaan tradisional yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat lokal.
zaman mulai 86-an setelah keputusan ekspor bahan baku rotan itu stop, makanya banyak yang pulang ya Pak Gus. Iya. Banyak Pak Gus juga lama di Lampung dah. Lampung udah tahun. Banyak. Nah sampai sekarang pun sudah banyak yang menjadi penduduk asli di daerah penghasil rotan. Nah, itu berkembang itu. Nah, mengenai maju mundurnya rotan itu tidak lepas daripada regulasi pemerintah. Dari tahun abad 15 sampai tahun 86-an itu kan berjalan dengan sendirinya. Mulai 86 ekspor bahan baku di stop, terus mulai berkembang menjadi ekspor. Nah, semenjak 86 ekspor, dan pemerintah juga turun tangan untuk mengadakan pembinaan, pelatihan, dan pengembangan pasar di luar negeri. Rotan dengan seratnya yang kuat dan lentur telah menjadi komoditas berharga sejak zaman dahulu. Di desa Tegalwangi Cirebon, tradisi menganyam rotan telah diteruskan secara turun-temurun, menjadi bagian penting dari warisan budaya yang tak ternilai harganya. Udah lama, udah dari berapa tahun? 30 tahunan. Itu tuh awalnya tuh bapak ikut kerja dulu, belajar gitu. Terus kan jadinya bisa terus bikin usaha gitu. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk bikin usaha gitu tuh, jadinya udah bisa dulu. Kerja dulu orang belajar dari ya tadinya kan ibu tuh masuk di pabrik dulu, terus kan bikin banyak model jadi besar, terus bikin sendiri di rumah. Kalau yang ini bisa 10 sampai 15, yang kayak gini paling 5 biji sehari. Kalau ini 20 bisa sehari jadi kayak gini. Arti rotan dalam kehidupan para pengrajin dimaknai sebagai sumber mata pencaharian mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, di mana kehidupan mereka tergantung bagaimana pasar penjualan rotan tersebut. Tentunya mayoritas karena daerah Tegalwangi ini masyarakatnya identik dengan pengrajin, memang sangat bergantung sekali terhadap kerajinan rotan. Dan memang Tegalwangi, desa kami ini, desa Tegalwangi, memang dari dulu sudah dikenal oleh mancanegara karena dengan kerajinan rotan tersebut. Sebetulnya sangat pesat sekali Pak, perkembangan desa Tegalwangi, terutama perekonomiannya, karena memang dari dulu itu sudah bisa ekspor sendiri melalui ke berbagai negara, yang mana memang pengaruh perekonomian di daerah sini atau kampung kami ini sangat sangat sejahtera lah. Cuman dengan adanya COVID, semenjak tahun berapa adanya COVID sampai dengan sekarang itu mungkin sudah ada berkurang. Setidaknya, desa Tegalwangi ini dihuni oleh 10.000 jiwa yang lebih dari 80% diantaranya berprofesi sebagai pengrajin rotan. Maka dari itu, tak heran
jika desa ini disebut sebagai salah satu sentra pengrajin rotan di Jawa Barat. Nah, 86 sampai 95 tepat wis. Mulai ganti presiden ya. Ganti presiden oleh Marai Pangestu, ekspor bahan baku dibuka, di sini hancur semua. Perusahaan-perusahaan pada banyak yang tutup karena nggak mampu, bahannya nggak ada. Nah, terus pada tahun berapa ganti Menteri Perdagangan, ditutup lagi, sampai sekarang sebetulnya belum dibuka, tapi penyelundupannya besar-besaran. Kita kata-kata bekerja sama atau menggait ke dinas-dinas terkait, yang mana istilahnya kalau dulu seringkali diadakan pameran-pameran ya Mbak. Sekarang juga mungkin masih, tapi tidak kayak besar kayak dulu. Kalau dulu sih termasuk ya di Cirebon atau sih di kampung kami juga kadang-kadang diadakan macam pameran rotan untuk terobosan-terobosan ya kemajuan industri rotan di desa kami. Setiap hari, para pengrajin lokal dengan mahirnya mengolah rotan menjadi karya seni yang indah. Prosesnya dimulai dari pemilihan bahan baku terbaik hingga tahap finishing, menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan bernilai estetika yang tinggi. Rotan telah menjadi bisnis yang sangat berkembang baik secara impor maupun ekspor. Pengusaha-pengusaha ternama juga telah mengekspor berbagai produk jadi dari rotan di berbagai belahan benua Eropa. Hai, nama saya Trias. Saya Direktur di CV Matin Rotan. Kita sudah berdiri dari lebih dari 30 tahun yang lalu. Matin Rotan sendiri adalah family business yang sudah dirintis dari generasi kakek saya, yang mana sekarang saya adalah generasi ketiga. Industri rotan di Desa Tegalwangi bukan hanya tentang produksi, namun juga tentang kebersamaan dan kebanggaan akan warisan budaya mereka. Masyarakat setempat terlibat aktif dalam langkah produksi, menjaga kelestarian teknik tradisional sambil membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan. Untuk peluang di masa saat ini ya, apalagi saya rasa sih walaupun challenge-nya banyak, tapi peluangnya juga cukup besar ya, karena yang kita lihat tren sekarang kan masyarakat pun semakin aware ya, nggak cuma lokal, internasional pun ya, itu mereka sangat-sangat aware untuk masalah lingkungan, masalah sustainability. So kita rasa produk kita itu sangat-sangat match ya dengan gaya hidup kita sekarang yang lebih
lebih aware dengan produk natural dan sustainability, jadi saya rasa peluangnya itu semakin besar. Untuk rotan saya rasa sih memang dia punya daya tarik sendiri ya, karena rotan itu orang kita bisa bilang eksotis ya, jadi kalau misalnya kita lihat dari craftsmanship-nya itu benar-benar bisa dilihat kayak lekukannya, kayak detail-detailnya itu benar-benar terutama untuk orang-orang yang suka natural ya, saya rasa sih dia sangat dia punya daya tarik sendiri ya. Dan saya rasa untuk saat ini, untuk tren saat ini yang tadi kita sempat mention juga mengenai sustainability dan natural life ya, itu sangat-sangat masuk ke sini. Meskipun diakar pada tradisi, industri rotan Desa Tegalwangi juga mengadopsi inovasi teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Proses produksi yang terintegrasi antara tradisional dan modern menjadi ciri khas dari keunggulan industri ini. Peran kita di masyarakat lokal tuh besar ya, karena memang kita 90% dan ya hampir seluruhnya sih kita ambil kita serap sumber daya manusia dari lingkungan sekitar, dan memang semua pengrajin kita juga kita ambil dari pengrajin lokal dari Tegalwangi, yang mana memang originally mereka tuh turun-temurun juga sama seperti saya itu sudah bekerja di bidang ini berpuluh-puluh tahun. Jadi saya harapkan impact-nya besar, dan saya harapkan untuk kedepannya terus kita bisa terus memberikan impact yang lebih besar lagi kepada masyarakat sekitar. Value yang selalu berusaha kita infokan ke buyer dan selalu berusaha educate ke buyer itu bahwa kita di sini nggak hanya menjalankan bisnis yang menghasilkan profit, tapi juga kita berusaha untuk keep culture kita ya, yang dimana adalah culture membuat kerajinan rotan yang memang itu adalah turun-temurun, dan kita juga berusaha untuk keep the society alive. Jadi kayak jangan sampai nih pengrajin lokal kita nih lupa akan akar kita sendiri, lupa akan lupa akan dari mana kita berasal. Jadi kita berusaha bawa value itu ke kancah internasional. Desa Tegalwangi juga aktif dalam upaya keberlanjutan dan konservasi lingkungan dalam industri rotan. Penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan dan praktik produksi yang berkelanjutan menjadi komitmen untuk menjaga kelestarian alam sekitar. Jadi kami harapannya daripada pengusaha-pengusaha rotan, UKM, IKM ini mengharapkan bahan baku rotan itu tidak diekspor,
secara diselundupkan ataupun apa. Karena industri kerajinan rotan ini sangat menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Tapi ironis, dibilang ribut-ribut bahwa banyak pengangguran, tapi industri kerajinan rotan kurang tenaga kerja. Tapi harapannya yang satu adalah tidak ada bahan baku rotan yang keluar dari Indonesia, karena rotan 80% lebih itu tumbuh di hutan Indonesia. Jejak industri rotan yang tak hanya menjadi mata pencaharian, tetapi juga menjadi simbol berkelanjutan budaya, inovasi, dan pelestarian lingkungan. Semoga warisan ini terus berkembang dan menginspirasi generasi mendatang.